Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, penuh dengan sukacita saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjalani hari ini dengan penuh semangat dan sukacita apapun yang akan kita hadapi hari ini. Sebelum kita melanjutkan tugas tanggung jawab kita, mari kita kembali memikirkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pelita dan menjadi terang dalam setiap langkah dan laku kita. Dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43 akan menjadi perenungan kita. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca dari Alkitab terjemahan lama. Kita akan sama-sama melihat beberapa perbandingan di sana. Demikian firman Tuhan, maka seorang daripada orang jahat yang digantung, itu pun menghujat dia. Bukankah engkau ini Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri serta kami. Tetapi yang lain itu menjawab serta menghardik dia, katanya, tiadakah engkau ini takut akan Allah, sedang engkau kena hukum serupa itu juga? Kita memang dengan sepatutnya, karena kita menerima balasan yang berpadan dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, suatu pun tiada perbuatannya yang salah. Lalu katanya, ya Yesus, ingatlah kiranya akan hamba ketika Tuhan tiba kelak di dalam kerajaan-Mu. Maka kata Yesus kepadanya, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah yang membaca, yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Sengaja saya mencoba melihat dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita melihat dalam terjemahan baru, ayat 42 di sana, tidak menggunakan kata Tuhan, tetapi dicatat, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tapi kalau kita melihat dalam terjemahan lama di ayat yang ke-42, respon dari penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu, dia berkata, ya Yesus, ingatlah kiranya akan hamba ketika Tuhan tiba kelak di dalam kerajaan. Bapak Ibu Saudara terkasih, menarik bahwa kita bisa melihat bahwa peristiwa ini adalah peristiwa penyalipan. Kita mundur ke belakang. Tapi peristiwa ini adalah peristiwa yang sungguh luar biasa. Kita sungguh-sungguh melihat sebuah pengakuan yang muncul dari mulut seorang penjahat. Tetapi menarik, di sini bukan hanya seorang penjahat, tetapi ada dua orang penjahat. Yang penjahat yang satu, dia bukannya sadar saat-saat di akhir hayatnya, bukannya dia bertobat. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara manusia, ya kalau memang misalnya Yesus itu bukan Tuhan misalnya, ya apa salahnya dia gambling misalnya seperti itu ya. Cobalah, ya ini sudah saat terakhir. Kalau saya tidak mengaku, saya masuk ke dalam kebinasaan. Kalau saya mengaku pun, kalau memang benar Yesus bukan Tuhan, ya sudah. Tetapi kita bisa melihat bagaimana respon dari penjahat yang satunya. Mungkin penjahat ini, saya kena percaya punya pengalaman-pengalaman rohani dalam kehidupannya. Mungkin juga penjahat ini adalah orang yang pernah mendengar khotbah dari Yesus, juga pernah melihat mujizat dari yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan juga mungkin orang ini juga mungkin salah satu orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan mungkin dia bukan penjahat kriminal, tapi dia mungkin penjahat politik dan dia harus menerima ganjaran seperti ini. Tapi yang menarik yang dapat kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa belajar dari penjahat yang berkata bahwa ya Yesus, ingatlah kiranya akan hamba ketika Tuhan tiba kelak di dalam kerajaan. Artinya apa? Kita kembali diajar bahwa pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita, itu sesungguhnya menjadi kekuatan iman kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari kita memiliki pengalaman rohani dengan Dia. Mari kita menjadikan firman Tuhan yang kita dengar, kita nggak usah lihat hamba Tuhannya siapa yang berbicara. Tapi kalau Dia berbicara tentang kebenaran, dengarkan Dia. Amini firman-Nya, lakukan firman-Nya. Lalu kalau kita juga sebagai orang percaya dalam perjalanan kehidupan kita, ada doa-doa yang Tuhan jawab dan kita melihat mungkin ada karya mujizat yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang percaya yang lainnya. Mari itu juga menjadi sumber kekuatan iman bagi kita. Bahkan dalam konteks ini kematian yang bisa dikatakan terpaksa harus dihukum mati, membuat kita menyangkal Tuhan Yesus. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara semua untuk menjalani hari-hari ini dengan sungguh-sungguh melihat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini akan kita jalani dengan biasa saja, tidak ada hal yang istimewa. Tapi mari kita bersyukur untuk itu, bahwa Tuhan masih mengizinkan kita berkarya,
Tapi kalau Tuhan izinkan kita melihat hal-hal yang ajaib, puji Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar maupun baca, itu juga menjadi salah satu sumber kekuatan bagi kita. Supaya kita tidak menyangkali siapa itu Yesus yang adalah Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat mendorong kita, mengajar kita untuk tetap setia ikut Tuhan apapun yang terjadi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami rindu memiliki pengalaman-pengalaman iman yang dapat membangun kehidupan rohani kami. Kami bersyukur bahwa ada firman Tuhan yang kami dengar setiap hari. Kami juga bersyukur kami dapat menikmati anugerah Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang dijawab, mungkin kami mendengar kesaksian-kesaksian dari orang percaya yang lainnya. Dan kiranya itu menjadi kekuatan iman bagi kami, agar kami tetap setia dan tetap mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sama seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus, dia punya pengalaman iman bersama-sama dengan Tuhan. Dipakuk di kayu salib, dia mengakhirinya dengan penuh sukacita. Dan iman itu yang menyelamatkan dia. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.